Demos, Graphene, Demografi, Demografi. Sepertinya pernah mendengar, tapi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EduFit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar demografi. Bersama dengan saya, Novita Nurul Islami. Oke, pembahasan dalam video ini kita akan mulai dari pengertian demografi. Mungkin beberapa dari kalian sering mendengar istilah demografi. Namun, masih banyak di antara dari kita yang masih belum paham dengan istilah tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan grapien. Demos artinya adalah penduduk, dan grapien artinya adalah gambaran, menggambar, atau menulis. Dengan demikian, demografi menurut kata asalnya berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk. Penduduk dalam hal ini diartikan sebagai orang, sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Istilah demografi pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1885 dalam karyanya yang berjudul Elements of Human Statistics or Comparative Demography. Guillard mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moral. Dari definisi demografi yang diungkapkan oleh Guillard, dapat kita lihat pada awal istilah demografi ini muncul, Guillard memberikan gambaran demografi dengan perspektif yang sangat luas. Guillard mengasumsikan bahwa sikap manusia juga menjadi indikator yang diukur dalam ilmu demografi. Ketika saat ini ilmu pengetahuan semakin berkembang, kita ketahui bahwa untuk mengukur sikap tidak sesederhana seperti yang diasumsikan oleh Guillard. Ketika Guillard membayangkan bahwa demografi selain mengukur kelahiran, kematian, dan perpindahan manusia, juga mengukur tentang sikap manusia, maka asumsi ini dianggap terlalu luas untuk diterapkan oleh berbagai pihak. Karena untuk mengukur sikap dibutuhkan analisis dari bidang kajian pada keilmuan lain. Seperti contohnya, untuk melihat kondisi moral masyarakat, bisa dipelajari dengan bantuan kajian dari ilmu sosiologi. Namun, jika kita melihat sejarah, sebelum Achille Guillard menggunakan istilah demografi, sejarah mencatat bahwa upaya-upaya untuk pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun masih dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas. Upaya pencatatan statistik ini dilakukan oleh John Brown pada tahun 1620 sampai 1674. Pencatatan ini didasarkan atas data kependudukan Inggris pada abad ke-16. Oleh karena itu,
Crown dikenal sebagai pelopor pencatatan statistik penduduk dan sampai akhirnya dia juga dikenal sebagai bapak demografi dunia. Dahulu, Crown sering menganalisis data kelahiran dan kematian yang ia peroleh dari catatan kematian yang rutin diterbitkan setiap minggu oleh petugas gereja. Pengetahuannya tentang sub aritmetik menjadi dasar dia menerbitkan suatu studi tentang kelahiran dan kematian, hukum-hukum tentang pertumbuhan penduduk, yang dia beri judul Natural and Political Observation Made Upon the Fields of Mortality pada tahun 1662. Kemudian dalam perkembangannya, mulai banyak tokoh yang memberikan definisi demografi secara lebih spesifik. Di antaranya pada tahun 1959, Hauser dan Duncan memberikan batasan yang lebih jelas tentang pengertian demografi. Hauser dan Duncan mendefinisikan demografi sebagai studi tentang jumlah, distribusi wilayah, dan komposisi penduduk, serta perubahan-perubahannya, dan sebab-sebab terjadinya perubahan yang dapat diidentifikasi sebagai kelahiran, kematian, perpindahan wilayah atau migrasi, dan mobilitas sosial. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1969, Bogu mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besaran, komposisi, dan distribusi spasial penduduk, serta perubahannya dari waktu ke waktu melalui 5 komponen demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Sehingga dapat kita lihat bahwa Bogu menambahkan satu komponen yang tidak ada dalam definisi Hauser dan Duncan, yaitu komponen perkawinan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, komposisi penduduk, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Oleh karena itu, ilmu demografi erat kaitannya dengan teori kependudukan. Jadi, konsen dari ilmu demografi adalah apapun yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya population change atau perubahan populasi, serta apa konsekuensi dari perubahan populasi tersebut. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi population change? Di antaranya, ada jumlah populasi, kemudian pertumbuhan populasi atau pengurangan populasi, kemudian proses populasi, di mana populasi ini bisa berubah dari bagaimana tingkat fertilitasnya, tingkat mortalitasnya, dan bagaimana migrasinya. Selanjutnya yaitu karakter populasi yang bisa kita lihat dari pendidikan, agama, dan etnik. Selanjutnya yaitu struktur populasi. Apa struktur populasi itu? Struktur populasi adalah jumlah populasi menurut umur. Misalkan ada yang populasinya terdiri dari penduduk usia balita 0-5 tahun, penduduk usia muda, atau penduduk usia lanjut di atas 65 tahun. Ini juga menjadi penentu dari population change. Indikator dalam demografi.
Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, demografi dalam perkembangannya kemudian hanya fokus pada perubahan populasi. Ada fertilitas, ada mortalitas, dan ada migrasi. Jadi hanya 3 ini ya. Nanti pada bagian-bagian selanjutnya akan kita pelajari satu persatu. Apa itu fertilitas, bagaimana ukuran-ukurannya, bagaimana mengukur fertilitas, kemudian apa itu mortalitas, bagaimana mengukur mortalitas, bagaimana cara menghitung kematian di suatu wilayah. Kemudian ada juga migrasi. Apa itu migrasi? Seperti apa jenis-jenis migrasi? Yang dikatakan migrasi, areanya seperti apa, akan kita pelajari pada video sesi berikutnya. Selanjutnya, bagaimana sih indikator demografi mempengaruhi populasi? Kalau kita bicara tentang total populasi di suatu wilayah, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, di sana ada kelahiran, ada imigrasi, di mana dua indikator ini bisa mempengaruhi kenaikan jumlah populasi. Namun, jumlah populasi tidak hanya bisa naik, tapi juga bisa turun atau berkurang. Jadi, apa yang menyebabkan jumlah populasi ini berkurang? Bisa disebabkan dari indikator kematian dan emigrasi. Jadi, dari dua fakta ini, kita bisa menghitung jumlah populasi total secara sederhana. Sebelum kita akan mempelajari perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Jadi, total populasi secara sederhana bisa dihitung dari kelahiran atau L dikurangi kematian atau M, kemudian ditambah imigrasi dikurangi dengan emigrasi. Nah, dari sini kita secara sederhana bisa mengetahui total populasi di suatu wilayah. Nah, demikian pembahasan tentang konsep dasar demografi. Semoga dapat dipahami oleh sahabat EduFit dengan mudah. Selanjutnya akan kita bahas tentang keterkaitan antara demografi dan kependudukan serta tentang teori-teori kependudukan pada video sesi-sesi atau bagian-bagian selanjutnya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya dalam kelas manusia, tempat, dan lingkungan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.